Gagasan bukan gas-gasan, itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudens Yuswari. Bang Gaudens, selamat malam. Ya, selamat malam, Sylvie. Bang Gaudens, kalau ngomong gas-gasan panas ini biasanya. Jadi kenapa kita harus kampanye adu gas-gasan, gagasan bukan gas-gasan? Ya, adu gagasan itu kan perspektif kampanye selama masa reformasi ya. Kita tahu bahwa pada zaman Orde Baru misalnya, bukan gagasan yang dipertarungkan, tapi gas-gasan. Salah satu penopang kekuasaan Orde Baru itu adalah pegawai negeri sipil atau yang disebut birokrasi. Itulah penopang utama, salah satu tiang penopang dari 3 tiang penopang Orde Baru. Karena itu tepat kiranya pada hari ini misalnya Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri menyerukan kalian yang baru berkuasa jangan bertindak seperti Orde Baru. Orde Baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fakta juga ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia bahwa keterlibatan ASN aparatur sipil negara di dalam kampanye itu sudah semakin vulgar. Ya. Kalau semakin vulgar itu berarti ada alarm yang bahaya bagaimana kampanye yang akan dilaksanakan besok mulai tanggal 28 November sampai 14 Februari sampai 10 Februari itu bisa berjalan dengan tema utama itu adu gagasan, bukan mencari dukungan gas-gasan, mencari dukungan ASN gitu. Tadi Bu Mega menarik ini seperti zaman Orba ya Bang, baru berkuasa mau bertindak sebagai Orba. Mungkin anak-anak zaman sekarang tidak paham ketika ini ditarik di konteks Orba itu maksudnya seperti apa? Memangnya apa yang terjadi ketika Orba dan itu harus kita cegah sekarang? Apa Bang? Ya, dalam konteks editorial yang disampaikan pada malam ini kan pada adu gagasan. Sementara di Orde Baru itu kampanye itu bukan gagasan yang diadu, tetapi bagaimana memaksa ASN untuk monoloyalitas, hanya loyal kepada penguasa pada saat itu. Nah, kalau sekarang misalnya ASN juga digerakkan untuk monoloyalitas, itu artinya kita kembali ke Orde Baru. Tepat kiranya peringatan kalian yang baru berkuasa jangan bertindak seperti Orde Baru. Dan ketika dari Ombudsman sudah menemukan indikasi bahwa memang betul ada permainan yang vulgar dari ASN ini, siapa yang harus bertindak Bang? Ya, bisa kita pahami mengapa kalau kita menelaah Undang-Undang 5/2014 tentang ASN itu, pembina kepegawaian itu, pejabat pembina kepegawaian itu adalah kepala daerah yang notabene adalah anggota partai politik yang berkepentingan juga di dalam pemilu. Sehingga pada sisi kebijakan sulit kita berharap banyak kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian, untuk menertibkan aparatur sipil di bawahnya. Nah, itu pada tataran kebijakan. Tapi pada tataran praktis di lapangan, bagaimana dengan kasat mata ASN itu terlibat di dalam sejumlah kegiatan politik. Walaupun di dalam undang-undang tegas sekali, bahkan di dalam peraturan bersama menteri, 3 menteri itu untuk menunjukkan jari saja tidak boleh gitu. Nah, apa yang menjadi persoalan sekarang khususnya terkait dengan ASN? Persoalannya selama ini yang memberikan sanksi kepada ASN itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara ini sudah diamputasi, sudah dihilangkan di dalam Undang-Undang ASN baru yang disahkan di bulan Oktober. Jadi memang ada kekosongan hukum yang bisa menjerat ASN ini. Nah, sehingga kalau disebut wasit jangan jadi pemain. Tapi kalau dilihat dalam konteks ASN ini, wasitnya sepertinya bisa berpotensi jadi pemain juga karena kepala daerah terafiliasi dengan politik, begitu kan? Ya, betul ya. Jadi bagaimana itu Bang? Kalau kita berharap pada wasit, wasitnya bagaimana? Kita masih bisa berharap tidak pada wasit yang netral? Ya, tentu yang kita bisa berharap kepada Badan Pengawas Pemilu sampai kepada tingkat paling bawah gitu, untuk berjuang
kuat tenaga menertibkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji itu pertama. Yang kedua harus melibatkan peran aktif masyarakat untuk jangan takut melapor ketika melihat sendiri ada kecurangan-kecurangan yang melibatkan ASN dan katakan muak pada tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang tidak terpuji terkait dengan ASN itu. Oke, baik. Berkali-kali sudah diingatkan wasit ini jangan jadi pemain, tapi kenapa ini harus sampai berkali-kali diingatkan? Apakah memang yang terbaca saat ini di masyarakat, trust kepada penyelenggara pemilu itu juga rendah, Bang? Ya ada beberapa hasil penelitian ya, misalnya dari UI misalnya maupun dari LIPI dulu ya, itu kan terlihat sekali bagaimana ASN itu berafiliasi kepada pejabatnya atau yang disebut PPK tadi, kepala daerah itu, kemana kepala daerah memilih ke sana dia ikut gitu. Mengapa? Karena ketika dia menabur ketidaknetralan, yang dituai itu adalah jabatan-jabatan strategis di daerah. Gitu. Jadi ada tick and give di sana, terutama yang terkait dengan jabatan nantinya. Kalau begitu, apakah bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa banyak berharap atau wajar kalau masyarakat itu skeptis pada ASN, pada penyelenggara pemilu? Itu sudah diprediksi di dalam indeks keperawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Salah satu potensi masalah di dalam pemilu 2024 itu adalah netralitas ASN. Apalagi saat ini kepala daerah itu kan kebanyakan mereka yang ditunjuk bukan dipilih oleh masyarakat ya, atau yang disebut penjabat kepala daerah. PJ, ya. Karena penjabat gitu, sehingga tentu afiliasinya kepada yang menunjuknya. Gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh. Bang Gaudens, hari ini kita juga saksikan ada deklarasi pemilu damai yang berlangsung di KPU dan juga tadi ada penandatanganan komitmen untuk bersama-sama menjaga pemilu damai di Gakumdu ya, di Bawaslu. Nanti kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baru pada pemilu kali ini, menjelang Pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Isu kecurangan, isu netralitas mendominasi tahapan pemilu 2024 di awal ini, Bang Gaudens. Apakah ini sekaligus berarti menjadi pecutan buat Bawaslu untuk bekerja dengan maksimal? Ya, Bawaslu itu tidak terlalu susah sih untuk bekerja ya. Cukup berpedoman pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 karena di sana itu tertuang secara terang benderang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya yang tidak boleh dilakukan itu melakukan penghinaan, menggugat keberadaan Undang-Undang Dasar 45 maupun Negara Kesatuan, itu tidak boleh dilakukan. Juga di dalam PKPU 15 2023 itu juga diatur tentang netralitas ASN yang kita bahas tadi. Ya. Dan paling penting di dalam PKPU itu, yang disebut kampanye itu adalah membahas visi, misi, dan program kerja calon presiden, program kerja, visi, misi, program kerja partai politik maupun anggota DPD. Itulah yang dibahas. Karena itu mestinya di dalam pemilu adu gagasan atau adu visi bahasa lainnya ya, tidak ada tempat untuk kampanye hitam misalnya, menyerang pribadi, tidak ada tempat untuk hoaks gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus dipastikan oleh Bawaslu untuk berjalan sesuai dengan PKPU 15 2023. Bang Gaudens, tidak dipungkiri bahwa kecurigaan soal netralitas, kemudian isu kecurangan yang mengemuka, itu terjadi sejak adanya putusan MK yang menyatakan telah terjadi pelanggaran etik oleh salah satu hakim konstitusi, ketua MK pada saat itu Anwar Usman. Nah, apakah Bang Gaudens sepakat bahwa itulah yang akhirnya menjadi dasar yang sangat valid bahwa orang wajar jika curiga? Ya, kalau terkait dengan netralitas itu kan ditemukan oleh
KSN itu sejak 2021 ya. Sudah banyak juga PNS atau ASN yang diberikan sanksi karena tidak netral. Tetapi perihal keraguan-raguan orang apakah pemilu ini bisa berjalan dengan jujur, adil seperti motonya, atau pemilu bermartabat atau tidak, memang mulai tergerus itu ketika putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita berharap ke depannya semua elemen masyarakat dan juga elemen penyelenggara pemilu atau yang terkait dengan pemilu harus berbenah diri. Mengapa berbenah diri? Karena kedaulatan rakyat ketika terjadi perselisihan hasil pemilu, kedaulatan itu diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan pemenang pemilu. Atau dengan kata lain, bukan rakyat lagi yang berdaulat dalam sistem itu, tetapi MK yang berdaulat. Nah, MK yang netral itu yang diharapkan oleh masyarakat saat ini. Ketika banyak pihak yang berdalih setiap ada indikasi pelanggaran, kecurangan, ya tinggal laporkan saja begitu. Apakah kita bisa menerima statement yang memang betul tapi terkesan menggampangkan seperti itu, Bang? Apakah memang ketika tunggu kejadian baru itu dilaporkan? Apakah itu harus mindset yang harus kita pegang atau harusnya pencegahan? Biasa sih kalau orang melakukan kecurangan itu pasti jawabannya tinggal dilaporkan. Karena sudah melakukan permufakatan dengan pihak-pihak yang mestinya melakukan pengawasan. Nah, kemana masyarakat mengadu kalau penyelenggara pemilu juga dicurigai oleh masyarakat? Nah, kondisi saat ini kondisi yang kurang kondusif. Karena apa? Kecurigaan itu sangat luas di tengah masyarakat. Tadi seperti yang dikatakan calon Presiden Anies Baswedan itu, soal netralitas saja sudah dirisaukan oleh masyarakat. Bahkan ketika makan siang dengan Presiden, 3 calon itu menyampaikan perihal netralitas ASN itu kepada Presiden. Dan Presiden pada saat itu menjamin akan memerintahkan ya, akan memerintahkan kepala daerah, polisi dan tentara untuk netral. Tapi kan yang terlihat di masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat masih jauh. Nah, pertanyaannya siapa yang harus memastikan itu? Ya Presiden. Ya Presiden, ujung-ujungnya Presiden lagi, baik. Profesionalitas, jaga netralitas, dan tetap berintegritas. Kami harus yakinkan kepada peserta pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai nanti ketika ada pengawas TPS tidak akan pandang bulu, tidak akan pilih kasih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kami sudah disumpah demi bangsa, demi republik ini. Oke, tidak akan tebang pilih, tidak akan pilih kasih. Sebelum ditanggapi Bang Gaudens, kita sambung dulu, ada komen juga dan juga polling yang kami lakukan. Masih terkait dengan tadi deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, apakah akan efektif untuk mencegah black campaign? 91% warganet di aplikasi X @Metro TV mengatakan tidak. Kemudian komen netizen juga kita munculkan. Setiap pemilu juga ada deklarasi pemilu damai, tetap saja ada yang curang. Ini cuma formalitas saja. Oke, ada pesimisme, tapi ada juga tadi pernyataan dari Ketua Bawaslu RI bahwa mereka tidak akan pilih kasih dan tebang pilih, Bang. Bisakah ini kita pegang? Ya, kalau soal deklarasi pemilu damai itu ada 2 jenis deklarasi ya. Ada deklarasi damai, yang kedua tuh ada deklarasi siap menang dan siap kalah. Yang ada itu kan kecenderungan itu siap menang semua, tidak ada yang siap kalah gitu ya. Demikian juga pernyataan Ketua KPU. Pernyataan yang sama itu selalu disampaikan pada saat mau memulai kampanye gitu. Tapi fakta di lapangan, misalnya kalau kita belajar dari pemilu 2019, banyak sekali kasus-kasus yang mestinya ditangani oleh KPU itu daluarsa karena ada batas waktu yang harus ditangani oleh KPU, oleh Bawaslu. Yeah. Mungkin Bawaslu di tingkat pusat itu kita bisa punya harapan. Tapi kan yang bekerja itu kan pengawas pemilu sampai di tingkat kecamatan gitu. Nah, apakah mereka juga sama seperti bos-bos di Jakarta gitu kan? Tidak gitu ya. Mereka juga butuh makan gitu. Nah,
transaksi-transaksi yang terkait dengan pengawas pemilu itu banyak sekali terjadi di daerah, bukan di pusat kok. Oke, makanya Bawaslu Pusat harus bisa itu betul-betul memastikan Ya. sampai ke daerah-daerah ya. Terima kasih Bang Gauden sudah bergabung Terima kasih. bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.